Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman onlineku. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Seperti biasa, kali ini saya akan share lagi kegiatan saya. Dan sekarang videonya diawali dari mengiris-iris wortel. Karena hari ini saya akan membuat bakwan atau ote-ote. Sebenarnya tadi saya itu nggak ada niat ya teman-teman untuk membuat video, tapi setelah saya pikir-pikir sayang ya teman-teman kalau nggak dibuat video, jadi ya udah saya ambil aja videonya, kan lumayan ya teman-teman untuk nambah-nambah konten. Tapi kali ini video saya hanya satu tema ya teman-teman, hanya membuat bakwan ini aja. Sambil iris-iris wortel, saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa teman-teman semua video saya atau channel YouTube saya tidak akan berkembang. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan segan-segan untuk mengkritik video saya karena kritikan teman-teman semua itu sangat-sangat berguna untuk saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Kembali ke tema ya teman-teman, ini itu tadi saya udah potong sebagian sayurnya ya teman-teman. Seperti yang saya katakan di awal, tadi itu saya nggak ada niat untuk membuat video, tapi ya udah tiba-tiba saya kepikiran ingin membuat video. Di sini saya menggunakan tepung apa ya teman-teman, tepung instan yang memang khusus untuk bakwan, dikarenakan saya itu nggak tahu ya teman-teman bahan-bahan untuk bakwan itu apa aja. Jadi saya menggunakan tepung instan dan menambahkan dengan tepung terigu. Di sini saya itu nggak ada bermaksud untuk mengajari atau menggurui teman-teman di rumah ya, karena saya tahu teman-teman pasti lebih tahu cara membuat bakwan ketimbang saya, karena saya ini hanya membuat dari tepung instan tanpa mengetahui apa bumbu-bumbu dasarnya. Saya membuat konten ini hanya khusus untuk menambah-nambah video saya aja, tidak ada bermaksud untuk menggurui teman-teman yang menonton. Di sini saya sudah mengadon tepungnya ya teman-teman. Tadi saya menggunakan 2 bungkus tepung instan dan menambahkan tepung terigu hanya dikira-kira aja ya teman-teman. Saya nggak tahu itu tadi saya tambahkan berapa gram, hanya saya kira-kira aja. Dan karena warnanya itu nggak kuning, jadi di sini saya tambahkan bubuk kunyit ya teman-teman, bubuk kunyit instan. Dan saya juga menambahkan Royco karena tadi saya cicipi rasanya itu kurang asin ya teman-teman, tapi rasa bakwannya itu udah ada, hanya saja tidak terasa asin, jadi saya menambahkan Royco. Dan ini dilanjut ya teman-teman, saya masukkan daun sup karena daun sup itu hanya ada sedikit di kulkas, ya udah saya masukin aja. Soalnya saya nggak mau pergi ke warung beli ya teman-teman, saya itu malas soalnya ini itu panas sekali. Ini saya buatnya siang-siang ya teman-teman. Dan ini saya lanjut masukkan sayur. Ini sayurnya tadi udah saya cuci ya teman-teman, tapi saya nggak record soalnya nggak ada gunanya juga ya teman-teman. Kalau saya membuat video nyuci sayur, teman-teman pasti tahu bagaimana cara menyuci sayur tanpa harus saya membuat video. Sekarang saya aduk dulu sedikit demi sedikit karena tadi saya takut menuangkannya itu tumpah-tumpah, jadi saya menggunakan tangan aja. Saya tadi juga sudah mencuci tangan ya teman-teman. Jadi di sini setelah sayurnya masuk, saya aduk-aduk rata hingga semuanya itu tercampur. Jujur aja ya teman-teman, ini kedua kalinya saya membuat cemilan bakwan dalam hidup saya, dan kedua kalinya pun hanya menggunakan tepung instan. Saya itu nggak bisa ya teman-teman bikin-bikin cemilan seperti bakwan, tempe atau bolu, pokoknya cemilan apa aja lah saya itu nggak pernah bikin dan nggak bisa bikin ya teman-teman. Kalau dulu saya itu kalau kepengen beli aja, tapi sekarang semenjak saya sering menonton YouTube-nya teman-teman, jadi saya itu jadi rajin, jadi ingin mencoba seperti teman-teman yang sering membuat cemilan untuk anak-anak dan suaminya. Tadinya itu saya juga nggak ada niat ingin bikin ya teman-teman, tapi karena saya itu penasaran, apa salahnya saya buat sendiri, siapa tahu lebih enak. Dan seperti yang teman-teman bilang, selain enak, murah, hemat, dan bersih. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih rajin lagi ya teman-teman untuk membuat cemilan untuk anak-anak dan suami saya.
Ini ya teman-teman, saya tadi habis mencuci wajan atau kuali. Kuali andalan saya, pastinya teman-teman nggak asing lagi ya dengan kuali ini, karena saya setiap kali masak hanya menggunakan kuali ini. Memang saya punya beberapa kuali, tapi saya lebih suka menggunakan ini kalau menggoreng. Karena kuali ini itu menurut saya bagus ya teman-teman, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, dan juga nggak lengket. Ini itu terlihat kinclong ya teman-teman, karena saya seperti yang saya buat di video sebelumnya, bagaimana cara saya menyuci kuali, walaupun kuali saya ini sudah bertahun-tahun tapi tetap bersih, tetap terlihat baru. Itu kualinya udah lama ya teman-teman, sudah lebih dari 3 tahun, tapi alhamdulillah tetap bersih walaupun digunakan setiap hari. Tergantung kita ya teman-teman, yang penting kita itu rajin mencucinya. Setiap kali habis digunakan langsung dicuci bersih, makanya selalu terlihat rapi gitu. Dari tadi membahas kuali aja ya teman-teman, sekarang lanjut ke video ya teman-teman. Ini saya sudah menggoreng yang pertama bakwannya atau ote-ote. Kalau kami di sini menyebutnya bakwan ya teman-teman. Kalau saya menonton YouTube-nya teman-teman ada yang bilang ote-ote, jadi saya ikut-ikutan aja bilang ote-ote. Padahal bahasa kami di sini itu hanyalah bakwan. Ini dia teman-teman gorengan pertama. Saya nggak tahu ini gosong atau gimana, tapi kayaknya ini nggak gosong. Ini pas, mudah-mudahan nggak gosong ya teman-teman. Teman-teman boleh komen ya di bawah ini gosong atau enggak. Tapi sepertinya ini enggak gosong ya teman-teman, ini pas. Tapi ini menurut saya ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ya teman-teman ke gorengan yang kedua. Karena saya kan enggak goreng semuanya ya teman-teman, hanya sebagian saja. Alhamdulillah udah matang ya teman-teman. Inilah dia bakwan ala-ala saya atau ote-ote. Dan ini separuhnya ya teman-teman, ini untuk besok pagi karena saya nggak masak semua hari ini. Ini nanti saya masukkan kulkas agar besok pagi-pagi saya bisa goreng buat sarapan. Kalau ada gorengan itu nggak afdol ya teman-teman kalau nggak ada cabai rawitnya. Jadi sekarang saya lanjut pengen panen cabai rawit ke samping rumah. Tapi sebelum panen saya mau pamer dulu ya teman-teman. Jadi saya videokan aja dulu sedikit cabai yang lagi banyak buahnya. Sebetulnya buah cabai ini hampir setiap hari saya panen ya teman-teman. Tapi alhamdulillah buahnya itu selalu ada. Setelah dipanen cabenya, mari kita masuk. Ini ya teman-teman, cabenya itu saya nggak panen banyak, saya hanya ambil sedikit aja karena ini kan hanya untuk gorengan. Lagian yang makan nanti paling hanya saya aja. Anak-anak dan suami saya tidak begitu suka pedas. Dan inilah dia gorengan bakwannya. Ini ya teman-teman, udah pada diambilin sama anak-anak dan suami saya. Ini sekarang saya mau coba, saya mau dengarkan dulu kerenyahannya kepada teman-teman semua. Renyah sekali ya teman-teman, dan rasanya alhamdulillah enak.